Ya, terima kasih sudah setia untuk balik lagi bareng sama Irma di sini di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, kita akan lihat lagi, saksikan lagi bagaimana liputan dari Ustadz Zahri Jauhari bersama dengan Pak Sun An-Miskan. Pemirsa TVmu, saat ini saya bersama Ustadz Sun An-Miskan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Saya akan berbincang dengan beliau di dalam kantor wilayah ini untuk mengetahui profil-profil pimpinan wilayah Muhammadiyah yang pada saat Kokam berdiri dan mereka terlibat langsung dalam mengantisipasi gerakan komunisme di negeri ini. Ustadz, bisa diterangkan Ustadz siapa-siapa mereka ini dan yang waktu itu paling teraktif siapa di antara ketua-ketua wilayah ini, Ustadz? Pemirsa TVmu yang berbahagia di mana saja berada, perkenankan saya Saudara Sun An-Miskan, Ketua PWM DKI, untuk memperkenalkan senior-senior kami di pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Pertama adalah Kolonel Purnawiraman TNI Angkatan Darat HS Projo Kusumo, Ketua PWM DKI Jakarta periode 1963-1966. Beliau pada 1 September 1965 sebagai Ketua Wilayah saat itu berinisiatif dengan Pak Ketua PP Muda Muhammadiyah Lukman Harun untuk mengadakan penataran. Isi penataran adalah bagaimana waspada menghadapi bergolaknya dan kegiatan komunis yang sudah merajalela di mana-mana. Menjarah perkebunan pemerintah, milik petani-petani juga dirampas, bahkan pelatihan-pelatihan anak-anak muda sudah berantu bukan milenial ya, generasi 65 itu. Nah, beliau pada waktu pas 30 Septembernya itu penatarnya adalah Bapak Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Nah, tempatnya di UHAMK sekarang, bagaimana yang kita jelaskan tadi siang, di Jalan Limau. Selesai beliau menatar, Letnan Jenderal Haris Nasution ini pulang ke rumah di Jalan Tengku Umar. Kebetulan kami waktu datang ke Jakarta 79 mau mendirikan TK di sebuah yayasan di Cempaka Putih Timur. Anak-anak TK kita ajak ke rumah beliau. Bagaimana cara beliau Abdul Haris Nasution ini melompat pagar waktu itu. Diceritakan kepada anak-anak TK itu tahun 79. Ala kulli hal, beliau lolos lalu melakukan konsolidasi Angkatan Darat untuk merebut kembali Kubdetat itu. Dan alhamdulillah bisa direbut kembali dan beliau langsung melapor ke Muhammadiyah juga, dan Pak Projo dengan Pak Lukman Harun pas 1 Oktober itu sepakat untuk mendirikan Kokam. Itu. Jadi berdirinya 1 Oktober. Ya, Oktober 1965, dan langsung Bapak Kiai Ahmad Badawi mengesahkannya. Beliau ini semuanya Pak Haji Muhammad Basuni, Ketua Wilayah 66-68, juga Letnan Kolonel Purnawiraman Haji Amiruddin Sirkar, Ketua PWM DKI Jakarta periode 68-85, juga sekretarisnya Buya Hamka di Majelis Ulama waktu masih berkantor di Al-Azhar. Beliau Buya A.R. Majid, Ketua PWM DKI Jakarta, ini tokoh yang betul-betul sangat religius dan sangat anti tahayul bid'ah dan khurafat. Pernah sepulang dari
muktamar tarjih di Malang, saya ajak ke rumah saya dan mampir di kuburan Malik Ibrahim Gresik, dekat pelabuhan Gresik. Semua teman-teman mau mengunjungi makam Syekh Malik Ibrahim itu, tetapi beliau tidak mau. Saya tidak mau masuk kuburannya Malik Ibrahim. Kenapa? Saya khawatir difoto sama orang, lalu disebar saya tukang kunjungan kuburan. Begitu rupa beliau ini juga kiai, juga aktivis Kokam, dan yang terakhir ini Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Suwardi. Dia sebagai orang PP Pemuda Muhammadiyah di saat Kokam itu berdiri 1 Oktober 65 itu. Beliaulah orangnya sederhana, dan maaf, beliau juga pendiri Partai Amanat Nasional, Partai Amanat Nasional. DKI. Juga sama kasusnya untuk menghadang supaya PKI jangan bangkit, dan banyak pengorbanannya. Nah, di sebelah sana ada Bapak Dr. Andes Haji Kamil Kartapraja. Pemirsa, kita bergeser ke sebelah ruang sini karena keterbatasan waktu. Kantor PW darurat saat ini sedang direnovasi. Foto-foto untuk yang ini Ustadz, ini mungkin belum terlalu lama ya, termasuk foto antum di sini yang periode pertama. Bisa diterangkan apa Pak Husni waktu itu terlibat juga Ustadz? Ya, Pak Husni Toyar terlibat ya? terlibat. Ya. Pak Husni Toyar ini Master Agama, Ketua PWN DKI Jakarta periode 98-2005. Beliau juga sempat jadi anggota PP di Bendahara, tetapi beliau lebih memilih ke DKI. Dan beliau adalah tokoh pendidikan di Departemen Pendidikan Tinggi di Kementerian Agama, tokoh IAIN juga. Sudah itu periode saya yang pertama, Haji Muhammad Sunan Mekan LC, Ketua BPM DKI Jakarta periode 2005-2010. Ya, saya tidak pernah bermimpi untuk jadi ketua wilayah saat itu. Sampai lama sekali diskusi, begitu terpilih dengan istri gitu. Oh, saya ini nggak pernah mimpi, nggak pernah ini. Bagaimana pertimbangan istri dan anak-anak? Ya, istri yang namanya dipilih orang bagaimana? Ya terserah katanya gitu ya. Pada intinya istri tidak keberatan. Bagaimana tadi di rumah ketemu istri Haja Sabah Alillah. Nanti kami berdiskusi urusan apa Muhammadiyah, karena memang dialah yang kata menurut pepatah, sebetulnya kalau ada tokoh laki-laki maju dan berhasil, itu di belakangnya ada istri yang sangat mendukung dan membackupi. Baru ke Profesor Dr. Haji Agus Suradika MBD, ini tokoh UMJ, Ketua PWM DKI Jakarta periode 2010-2015. Beliau adalah profesornya juga di UHMK, di UMJ, dan sekarang menjadi BPH UMJ. Beliau juga sempat dipanggil Pak Fauzi Wibowo untuk memperkokoh di DKI Jakarta pemerintahan, dan alhamdulillah cukup berhasil. Sudah itu terpilih lagi saya. Orang juga pada heran, belum pernah ada sejarahnya orang sudah nggak kepilih kok bisa kepilih lagi. Nah, itu saya rasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya tangan, punya bimbingan, punya kehendak. Saya juga waktu itu udah nggak pernah putus asa, tetapi saya masih ingat nasihatnya Pak Edi Soekardi. Ya, walaupun Pak Sunan sudah nggak menjabat, itu nanti dilupakan orang. Tradisi di Muhammadiyah begitu tidak menjabat dilupakan orang. Tetapi saya nggak pernah memikirkan dilupakan atau enggak. Bagi saya di Muhammadiyah itu harus ada setiap saat. Jadi hampir pertemuan-pertemuan cabang, ranting,
nasional maupun apa. Sementara saya ada waktu, saya tidak pernah absen. Jadi yang diingat orang, kami ini rindu ceramahnya Pak Sunan di cabang-cabang. Gitu. Pak Sunan itulah yang ada di Ranting. Gitu. Kapan aja dipanggil mau. Di PP juga begitu. Hampir tidak pernah nama PWM DKI ini absen. Sehingga dengan itu ya kelihatannya yang ada yang aktif gitu. Oke Ustadz, Ya. terima kasih banyak sudah menjelaskan kepada kami profil-profil Kokam yang pada saat itu terlibat aktif dari awal pendirian sampai hingga saat ini. Saya dari kru TVMU mengucapkan sekali lagi jazakallah aksanal jaza. Mudah-mudahan ini menjadi file data bagaimana PWDKI sangat berkiprah dalam awal-awal pendirian Kokam yang oleh inisiasi langsung pada waktu itu ketua PW langsung. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV yang berbahagia, kalau ada salah-salah kata orang Betawi, mohon dimaafkan. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Ya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program podcast TV show kali ini dan tentunya seru banget ya, kita bisa menambah wawasan lagi, kita bisa lebih belajar lagi mengenai sejarah Kokam yang semula mungkin kita masih belum mengenal seperti apa sih aktivitas Kokam tersebut, tapi kali ini kita jadi punya semangat untuk terus beraktivitas dan memberikan energi positif pada setiap kegiatan kita sehingga kita bisa berkontribusi untuk terus menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi ya di episode PTV Show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.